dilindungi juga kayak gitu. Kenapa sampai karena sama satwa liar gitu, kenapa kayak kucing atau hewan yang rumahan lah gitu? Ya karena hobinya emang senangi satwa liar. Nah karena hobi di situ jadi kita bisa salurin hobinya ke arah yang positif, itu bikin penangkaran untuk menjaga populasinya atau bahkan menambah populasi biar bertambah. Jadi makin lestari si satwa liar itu, apalagi yang berasal dari Indonesia sih kayak gitu. Satwa liar apa yang Pertama kali Kalau satwa liar pertama kali dulu belinya musang sih, itu termasuk satwa liar sih. Musang pandan itu bukan satwa liar yang dilindungi, tapi itu termasuk satwa liar. Itu pertama musang pandan dulu gitu. Yang susah buat dijinakkan lah, karena kan banyak nih kayak macan atau misalnya ular segala macam, ada serigala juga di rumah. Betul. Yang paling susah mungkin yang buat dijinakkan. Paling susah kalau satwa liar sebenarnya nggak bisa ditebak. Paling susah dan bahaya harimau. Cuman karena mereka emang satwa liar, jadi kita nggak maksa untuk jinak. Jadi tetap ada nalurinya, mereka bisa mengekspresikan sifat alaminya. Jadi kita nggak paksain kamu harus jinak, harus nggak gigit, harus aman gitu, nggak. Kita apa adanya aja secara alami gitu. Tapi ada pengalaman digigit ular nggak, Sat? Sekarang kan Alsat suka ular juga kan? Kalau ular reptil kebetulan enggak. Di rumah adanya mamalia sama burung ya, sama aves. Kalau sama mamalia, harimau ya sering gigit pas kecil. Burung dipatok juga sering. Dicakar udah makanan sehari-hari sih, udah menjadi apa ya, bagian dari merawat satwa liar. Karena masa kepikiran buat penangkaran atau buat mengembangkan satwa liar. Nah, karena Indonesia ini kita mempunyai banyak banget keanekaragaman hayati yang kaya banget gitu. Jadi kenapa nggak kita bantu aja Indonesia untuk melestarikan satwa liar, sedangkan banyak orang di luar sana yang kurang teredukasi, yaitu berburu secara ilegal, membunuh, memelihara satwa liar secara ilegal, menjadi di alamnya berkurang, bahkan ada yang punah gitu. Nah sekarang lewat YouTube atau media lain kita kasih tahu beginilah caranya merawat satwa liar, udah dimulai perolehannya, cara merawatnya, kandangnya dan lain-lain. Jadi orang-orang tahu oh satwa liar itu bisa pelihara asal izinnya ditempuh dengan baik dan benar gitu. Berarti hewan satwa liar yang lu pelihara ada izinnya, Sat? Termasuk harimau kan ya? Itu ya, semuanya ada harimau. Kalau misalkan nggak ada izinnya yang dilindungi, saya jamin kurang dari 24 jam BKSDA gerebek rumah pasti disita sih. Berapa banyak uang yang dikeluarkan buat pakannya? Iya. Kalau untuk pakan relatif ya, karena kan mereka makanya daging, kita tergantung daerah di mana. Kalau misalkan di Bandung mungkin daging lebih murah dibanding Jakarta. Cuman kalau untuk sekarang nih biaya untuk pemeliharaan mereka sebulan menghabiskan 45 sampai 50 juta rupiah. Gitu. Sekarang kan ada serigala juga, Sat. Betul. Lu tinggal di Bandung apa di villa kamu? Kan secara kan pasti serigala kan harus kayak udara yang sejuk gitu. Betul. Jadi serigala dari mulai pertama kali mengadopsi emang rencananya taruh di villa di Lembang. Cuma karena masih anakan, masih butuh perhatian manusia, jadi taruh di rumah dulu. Kita ajak main, kita kasih perhatian, kasih sayang. Kalau dewasa udah mulai cuek nih, taruh di Lembang di villa. Karena dia suhunya emang benar harus dingin gitu. Geser dikit, mobil kali mau lewat. Aman nggak? Aman biarin aja dulu. Binatang atau kenapa nggak penangkaran di tempat yang liar, hewan alam liar lah? Kenapa nggak tetap di kandang dan di rumah segala macam? Ya jadi konservasi itu dibagi menjadi dua, ex situ dan in situ. Ex situ itu yang di luar habitatnya, in situ itu yang di dalam habitatnya. Jadi kita udah ada orang-orang yang fokus di in situ di habitatnya kan, ada juga yang di situ di luar habitatnya seperti penangkaran dan kebun binatang. Nah untuk kasus kebun binatang yang merawat yang nggak benar, harimau yang kurus mati, itu sebenarnya oknum kebun binatang yang merawatnya kurang baik. Sebetulnya standar kebun binatang itu tinggi, sangat sulit. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak gampang. Cuman ada kebun binatang aja yang nakal, yang ngasih makan dikurangin, perawatannya kurang, dokternya mungkin nggak ada sampai bisa mati atau kurus gitu. Tanggapan lo sendiri saat oknum-oknum nakal itu melakukan hal itu gimana? Nah itu harus langsung ditindak oleh Gakum LHK ya, atau penegakan hukum. Jadi pasti langsung ditindaklanjuti seperti yang kemarin itu lumba-lumba ya di Bali itu kan, di sini udah nggak ada segala rupa tapi masih beroperasi, kelihatan langsung digerebek. Nah secepat itu pemerintah untuk menindaklanjuti kegiatan ilegal kayak gitu sih. Ada keinginan membuat kebun binatang mungkin? Ya jangka panjang doain kebun binatang, karena lembaga konservasi itu jauh lebih bermanfaat dibanding penangkaran. Kalau penangkaran skala kecil lah, kita masih trial dan error dulu, riset development pelan-pelan, bisa nggak nih ngerawat satwa liar dengan baik. Kalau bisa langsung skala besar itu kebun binatang gitu. Nggak merasa rugi, Sat? Lu pengeluaran 40 sampai 50 juta tiap bulan, Sat?
demi rugi hewan banget. liar. Iya rugi banget sebenarnya karena hobi dan emang apa ya udah cinta banget sama satwa liar ya udah, jadi ya udahlah keluar duit, yang penting kita bisa melestarikan mereka, interaksi setiap hari juga itu puas untuk diri sendirinya gitu. Jadi ya udah termasuk hobi juga kan gitu. Dia kan mengembangkan dan melestarikan apa nantinya misalnya kalau udah banyak bakal dirilis juga. Ya betul, untuk satwa liar dilindungi yang Indonesia 10% hasil penangkaran dilepas dilarang kembali ke alam. Jadi kalau misalkan ada merak hijau nih, merak hijau itu merak Jawa dilindungi, beranak 10, yang 1 ekornya dikasih pemerintah untuk dilepaskan liar kembali ke alamnya, gitu di store. Jadi kita yang di ex situ itu penangkaran atau lembaga konservasi yang di luar habitatnya nge-supply terus populasinya ke alam biar terus bertambah di alamnya gitu. Di rumah sendiri yang hewan liar langka ada apa aja mungkin? Yang dilindungi ada merak Jawa, ada binturong, ada kakatua. Untuk internasionalnya yang perhatian internasionalnya nih yang Aperik 1 bisa dibilang harimau Benggala gitu. Harimau Yang ada? lainnya enggak. Harimau Sumatera ada? Harimau Sumatera nggak ada, itu karena izinnya dari presiden dan itu harus benar-benar valid lah atau nggak kompeten untuk kita bisa merawat atau menangkalkan harimau Sumatera. Oke. Sat, Kemarin Jinora sempat sakit gitu sekarang. Ya dulu Jinora sempat sakit, namanya satwa liar emang kita nggak pernah bisa nebak sakit gara-gara apa, terus juga pencegahannya juga udah semaksimal mungkin tetap aja ada yang sakit. Jadi ternyata mereka ada apa ya serpihan tulang dari makanannya, dari daging ayam yang nyerap gigi gusinya, akhirnya sariawan bengkak nggak mau makan, ditambah juga jadi ada bakteri karena ini berdarah kan gusinya kayak gitu. Dan juga yang kita sulit itu pencegahannya kucing liar, kucing kampung, karena itu bisa membawa virus dan kena harimaunya. Jadi kita nggak boleh ada kucing liar di pekarangan rumah atau di area penangkaran, harus steril.